jelas Halo, ya. selamat siang semua teman-teman. Balik lagi di Charlie Bike Channel. Nah, kali ini kita mau bincang-bincang nih seputaran dengan jantung, seputaran hal-hal jantung. Jadi banyak-banyak mitos, terus juga banyak banyak kita nggak tahu ini mitos atau fakta sih sebetulnya gitu loh mengenai jantung nih. Nah, di samping saya kenalin ini teman saya pesepeda juga, Dr. Aaron Hussing. Ya. Halo. Dok, mungkin bisa cerita sedikit dok. Pengalamannya? Bukan pengalaman, mungkin atau apanya? Latar belakangnya dok. Latar belakangnya, oke. Iya. Coba saya lihat nih titelnya panjang banget, saya juga nggak tahu apa nih. Oke, jadi perkenalkan saya Dr. Aaron Hussing. Saya dokter spesialis jantung dan pembuluh darah. Saya praktek di Rumah Sakit Mitra Keluarga Bintaro dan Rumah Sakit Mayapada Hospital Tangerang dan Rumah Sakit IMC. Kebetulan saya sebagai dokter jantung juga memang hobi olahraga ya dari dulu ya. Dulu saya pernah aktif lari, zaman-zaman awal banget Indorunner pertama kali tuh. Nah itu zaman-zamannya juga saya mulai lari itu sekitar tahun 2012 ya kayaknya, sekitar segitu. 2012 saya malah belum mulai sama apa nih. Dulu zaman full maraton tuh, 10K pernah ikut full maraton 2 kali tuh waktu awal-awal. Nah habis itu vakum, sibuk, nah baru kira-kira sejak 2019 ini aktif sepedaan lagi. Nah akhirnya temulah sama Coach Charlie nih. Iya, udah hampir 2 tahun ya dok ya? Hampir 2-3 tahun lah ya kita kenalan ya. Iya. Nah dok, ini mumpung lagi dokter sini, teman-teman yang mau nanya-nanya boleh ya langsung nanya di WhatsApp, nanti kita catat sama tim kita, nanti kita bahas. Lalu kalau ada yang mau appointment dengan Dr. Aaron, kita udah tulis di pinpoint sini, boleh dicatat, tapi jangan khawatir kalau sampai kelewat, kita ada YouTube-nya, jadi nanti bisa dilihat ulang. Nah dok, yang pertama nih dok, ya. Kita sering kali dengar nih ada pesepeda tuh meninggal karena serangan jantung, tapi banyak juga yang bilang, oh saya bersepeda jantung saya lebih sehat. Ya boleh dia. Nah sebetulnya tuh yang bener tuh bagaimana sih dok? Jadi kayak ada paradoks gitu ya? Iya, jadi ada pro kontra. Jujur sendiri kakak ipar saya pun meninggal karena bersepeda di Bandung tahun 2013. Jadi sempat saat itu saya juga berhenti karena takut juga ya, di orang keluarga juga nggak ngizinin. Tapi puji Tuhan ya sekarang udah sepedahan lagi gitu. Padahal dia pun juga udah check up jantung dan lain-lain. Tapi memang ini kejadian yang ketiga waktu itu. Yuk dok, mungkin bisa cerita sedikit dok mengenai yang benernya gimana ya. Gitu. Jadi pada dasarnya yang namanya olahraga ya, olahraga aerobik ya, termasuk dalam hal ini sepeda, itu sebenarnya bagus untuk kesehatan jantung secara umum ya. Kalau dilakukan secara kontinu, selain bisa melatih jantung itu sendiri ya, juga bisa membantu memperbaiki faktor-faktor dalam tubuh kita yang memberi resiko ke sakit jantung. Misalnya nurunin gula, nurunin kolesterol, nurunin tekanan darah, dan nurunin berat badan gitu. Nah, tetapi kadang-kadang kenapa bisa ada orang malah jadi serangan jantung saat olahraga? Nah, ketika kita berolahraga itu kan tubuh melakukan suatu aktivitas kerja ya, dan perlu banyak energi ya, perlu banyak darah ya. Otomatis jantung kita yang memang kerjanya memberikan supply buat otot-otot itu juga dipaksa bekerja lebih berat. Nah gitu. Kalau misalnya jantung kita masih sehat nih, nggak ada masalah sama sekali, it's no problem sebenarnya. Itu bukan sesuatu yang ditakutkan. Jantung kita memang didesain untuk mampu melakukan tugas itu. Nah, yang jadi masalah adalah ketika orang yang belum tahu bahwa ternyata dirinya tuh punya mungkin cikal bakal penyakit jantung. Nah, dalam hal ini kalau berhubungan sama serangan jantung tuh biasanya penyakit jantung koroner. Sudah ada penyakit jantung koroner atau penyumbatan pembuluh darah jantung yang belum pernah dirasakan sebelumnya, belum pernah diperiksa dan belum ketahuan. Kemudian langsung menjalani aktivitas olahraga yang cukup berat. Nah, berarti jantung dipaksa bekerja pada kondisi abnormal. Nah, inilah yang berbahaya gitu. Jadi ketika ada orang bilang jantung aktivitas berat bisa bikin bahaya buat jantung. Yes, kalau jantungnya punya penyakit yang belum diketahui dan belum diatasi gitu. Jadi tuh buat teman-teman cara nggak langsung, kalau mau mulai sepedahan serius, ya kalau mirip-mirip komplek mah nggak apa-apa ya dok, kayaknya ya dok ya. Iya. Ya kalau udah mau serius, harus check up jantung dulu. Betul. Ya, nanti di akhir kita akan tanya lebih detail itu untuk check up jantung tuh bagi apa aja sih. Nanti kita bahas di akhir. Ya. Nah, lalu bersepeda yang sehat itu dari sudut pandang sebagai dokter spesialis jantung tuh bagaimana sih dok? Misalnya intensitasnya, misalnya, oh kalau saya olahraga
terus-terusan nih digeber terus istilahnya ya tiap hari. Hari ini AVG 45, besok AVG 45 lagi, besok lagi kayak gitu. Kalau saya sih udah bye-bye, saya tidur aja deh. Gitu loh. Jadi yang sehat tuh sebetulnya bagaimana sih gitu. Dan saya yakin buat tiap pesepeda kan beda-beda ya dok ya. Betul. Yang sehat tuh kalau kata salah satu teman kita rajin-rajin PHP. Nah, siapa tuh yang suka PHP? Siapa tuh yang bilang suka ya, PHP? Andrew yang pasti ya, PHP ya. Ya. Jadi ya itu maksudnya gini, ada olahraganya, ada istirahatnya gitu. Karena ada durasi yang sehat yang tergantung dari kita udah biasa atau enggak. Kalau kita ikut rekomendasi dari American Heart Association ya, Yayasan Jantung Amerika ya, itu mereka menganjurkan minimal olahraga aerobik ya untuk yang zona ringan sedang ya, moderate atau zona 2-3 lah ya. Itu minimal 150 menit per minggu. 150 menit per minggu. Ya, jadi boleh bilang 2,5 jam ya. 2,5 jam in setengah. total. Itu minimal tapi. Minimal. Dalam ekspektasi setelah 1-2 bulan gitu, pelan-pelan dinaikkan sampai mencapai 300 menit per minggu. Berarti lumayan kan? Iya. Berapa tuh? 5-6 jam ya? 5-6 jam. Lebih kasarnya gitu ya. Berarti sebenarnya ekspektasinya cukup banyak. Tapi itu dengan catatan zona 2, zona 3. Iya. Zona 2, zona 3 ya. Zona 2 endurance ya gitu. Nah, terus perlu nggak sih intensitas tinggi? Sebenarnya olahraga intensitas tinggi yang VO2 max yang kejar-kejaran gitu, itu akan meningkatkan VO2 max atau aerobic capacity, dan itu memang membantu untuk kesehatan kita, membantu juga berhubungan juga dengan umur panjang. Tetapi memang zona latihan tinggi VO2 max itu dianjurkan kalau bisa 2 kali, maksimal 3 kali seminggu. Maksimal 3 kali. Gitu. Tuh teman-teman yang suka kebut-kebutan ya, cari AVG tinggi terus tuh, dengerin tuh. Ya, 2-3 kali seminggu, dan sesudahnya harus diikuti dengan istirahat dan nutrisi yang cukup. Tuh. Begitu. Tuh Edwin tuh tiap hari goes, ya nggak bisa juga. Edwin buat kita zona 5 ngikutinnya, dia zona 2, beda. Nah, kita ngomongin zona-zona ya. Kalau saya baca Cyclocom ya, nggak bisa sebut merek deh, Cyclocom, dia tuh ada 5 zona dong. Sebetulnya apa sih zona-zona ini, dan kalau kita kan ditentukan zonanya dari Garmin-nya sendiri atau keceplosan dari Cyclocom-nya sendiri. Sebetulnya tuh yang benar gimana sih gitu loh? Nah, oke. Zona, kalau kita secara umum untuk yang bisa dipakai orang awam juga, mungkin zona lebih enak pakai heart rate ya, atau denyut nadi ya. Tentu kalau buat pesepeda yang udah antusias pasti familiar dengan konsep power ya, pakai power meter. Sebenarnya apa sih itu? Baik power meter maupun heart rate yang mau diukur tuh apa? Kalau kita bekerja pada suatu level tertentu atau power tertentu, itu kan ada effort ya. Nah, otomatis jantung kita juga berespon dengan memberikan asupan darah. Semakin tinggi power yang kita keluarkan, semakin berat juga jantung kita harus bekerja. Nah itulah kenapa zona itu bisa ditentukan juga sama heart rate gitu. Nah, terus kenapa harus dibagi-bagi gitu? Nah, itu berhubungan dengan bagaimana tubuh kita tuh pakai energi. Gitu, berhubungan dengan bagaimana tubuh kita pakai energi. Tubuh kita pakai energi kalau zona bawah kan sebisa mungkin dia membakar lemak. Itu irit, efisien, tapi produksinya lama. Gitu. Nah, jadi itu bisa lama, panjang zona 1, zona 2. Seiring dengan mulai naik nih intensitas kita, udah nggak bisa ngejar tuh pembakaran lemak. Mau nggak mau dia mulai pakai gula lebih banyak. Nah, dia mulai pakai gula lebih banyak, masuk ke zona 3, masuk sampai zona 4 tuh. Nah, zona 4 ini dikatakan selalu threshold ya. Nah, threshold tuh maksudnya gimana? Ketika kita mulai pakai banyak gula atau bahkan menggunakan di atas lagi tuh ada namanya kreatin fosfat dan lain-lain, tubuh kita tuh dipaksa membakar suatu energi tapi pakai utang, dan akhirnya menghasilkan keluaran dalam bentuk laktat gitu, dan cadangan-cadangan energi yang ada di otot tuh dipakai langsung, bukan yang diproduksi kontinu. Nah, ketika kita pakai habis cadangan-cadangan kita, terus laktatnya udah penuh, itu berarti kita udah melampaui threshold. Nah, threshold adalah zona di mana kira-kira kita bisa pakai cadangan tapi kita bisa proses ulang. Nah, jadi itu udah batas tuh. Makanya kenapa zona-zona itu menentukan sebenarnya lebih ke gimana sih tubuh kita make energi gitu. Lebih ke sana ya. Jadi kalau kita bilang zona 2 itu zona endurance, masih murni bakar lemak banget. Zona 3 itu sudah mulai menggunakan banyak karbohidrat tapi
kita masih belum ada utang oksigen atau utang CO2 gitu. Jadi masih bisa continue untuk waktu yang lama. Zona 4 itu udah mulai batas. Kalau kita melampaui zona 4, sudah masuk mulai zona 5, nah itu biasanya akan ada limit. Begitu zona 5 kita tertentu, udah habis tuh cadangan energinya, laktatnya udah penuh, harus stop, istirahat. Kita nggak bakal sanggup. Zona itu 5 mungkin bong ya? Udah bong, itu kalau udah berulang-ulang jadi bong kayak gitu. Kurang lebih gitu. Tadi pagi saya ngebong, udah 2 minggu nggak goes tadi pagi langsung ngebong. Oke, nah jadi ini juga menjawab tadi pertanyaan teman kita Andrew ya, dia bilang kalau zona 2 itu istilahnya fat burn ya, kalau mau ngurangin lemak itu paling bagus zona 2, zona 3 ya. Ya tuh buat perempuan-perempuan ya, buat cyclist wanita yang mau ngurusin badan tuh bukan ikut kebut-kebutan, bener ya dok? Itu zona 2, zona 3, tapi mungkin dalam yang panjang ya dok ya. Betul. Ininya ya, jadi kilometernya cari yang panjang tapi zona 2, zona 3. Nah kalau ikut tour, artinya zona 2, zona 3 yang panjang gitu, mungkin 100 kilo lebih, itu mungkin lebih enak gitu ya. Bisa. Ya, tapi udah gitu makannya ya dibatasin juga ya, jangan begitu diajar lagi makan ya, sama aja bohong ya dok ya. Nah, lalu ada lagi nih yang ngomong nih, kalau heart rate maksimal dok, itu tuh biasanya umur potong 100 katanya. Gimana ya? Nah, rumusnya tuh yang umum dipakai ya, tuh. Rumusnya yang dipakai adalah 220 dikurangi usia. 220 potong usia. Ya. Itu average lah ya. Average ya. Itu maksimal heart rate kita. Cuman ya itu kan berdasarkan statistik ya, penelitian. Sebenarnya statistik. Kalau mau yang akurat ya kita harus ngetes sendiri. Ya nanti gitu. Nanti di bawah nanti ada, kita di belakang ada ngomongin soal tesnya itu apa aja sih. Jadi rumusnya 220 dikurangin usia. Jadi artinya usianya makin tua, artinya heart rate-nya maksudnya makin turun ya? Makin turun, maksimumnya makin turun, bukan makin naik loh. Bukan makin naik. Makin turun, gitu. Ya, terus lagi satu lagi dok, untuk berat badan ideal untuk dari sudut pandang jantung. Kalau untuk jantung sendiri itu sebenarnya tidak punya berat badan yang khusus ya. Pada dasarnya berat badan sehat itu mengikuti standar dari WHO, yaitu pakai BMI, Body Mass Index. Nah itu rumusnya berat badan dalam kilogram dibagi dengan tinggi dalam meter yang dikuadratkan, gitu, kilogram per meter kuadrat. Nah itu normalnya 18,5 sampai 23 itu nilai normal. Kalau 23 ke atas sudah mulai sedikit overweight. Kurang lebih gitu, itu di browsing di mana-mana banyak. Nah, ya itu yang paling sahihnya ya, itu BMI untuk Asia. BMI ya, segitu. Body Mass Index ya. Betul. Jadi kalau teman-teman mau lihat berat badan ideal bagaimana, tinggal cari di Mbah Google. Iya. Kata kuncinya BMI. Tapi Body Mass Index. Tentu kesehatan bukan cuma lihat BMI-nya doang, ya kan? Kita harus ada fat percent, harus ada otot. Pada akhirnya fungsional. Kita jangan cuma ngejar targetnya aja, gitu. Kalau teman saya kemarin baru juga dicek Body Mass Index. Itu bos hotel. Namanya Christian, ya. Dia bilang body mass index-nya itu dari perut ke bawah itu udah no fat ya. Udah no fat. Dia bilang kayak tukang beca gitu ya. Kuat banget tuh kayaknya tuh. Iya. Kita habis kita sela dulu, dok. Minum dulu dok. Kita ada kopi nih dari Kopi Mie Ayung nih di Green Lake, juga ada cabangnya di kopi di Jalan Panjang. Ya, makasih ya Kopi Ayung ya, sambil minum. Minum air dulu. Kita sela, ada pertanyaan dari teman-teman. Ini dari IG, kita cek, Spida Manit. Dok, apakah betul kalau sering latihan sepeda dengan maksimum heart rate berbahaya untuk jantung? Kita boleh melatih ke zona maksimal, itu boleh-boleh aja. Tetapi kuncinya adalah durasi yang tadi yang saya bilang. Masuk ke zona VO2 max itu ada selanya, misalnya setelah 4 menit, ada istirahatnya 4 menit, ada istirahatnya. Sebenarnya kalau jantung kita pada dasarnya sehat ya, bekerja pada kondisi heart rate yang cepat itu dia nggak ada masalah. Dia nggak apa-apa. Cuman kenapa sih lantas orang bilang kalau olahraganya zona 5 terus bisa berbahaya buat jantung? Itu sebenarnya bahayanya jangka panjang gitu. Kenapa begitu? Kalau kita bekerja pada zona yang tinggi, itu berarti otot kita kan semua bekerja pada kondisi yang berat ya. Pernah ngerasain nggak kita kalau habis goes yang habis-habisan gitu, setelah itu kita crashing down gitu, kayak badan panas dingin gitu, kayak capek, lemes, loyo gitu. Sering banget. Itu inflamasi, itu adalah tubuh kita pada dasar otot-otot kita ada kerusakan yang harus dia repair.
Nah, kalau kita pada kondisi yang berat begitu, nah pada saat repair emang harus istirahat gitu. Dan itu kalau memang kita olahraganya berat, harus istirahatnya bisa 1-2 hari bahkan. Makanya kalau saat itu terjadi kan ada peradangan tuh, tubuh kita tuh berespon terhadap peradangan itu, berusaha ngerem itu dengan menghasilkan hormon kortisol. Nah, hormon inilah yang kalau bisa dibilang memang dia nurunin peradangan, tapi dia secara jangka panjang efeknya nggak bagus. Gitu. Makanya setelah kita olahraga, kortisol kita akan naik. Kortisol itu kalau kita nggak istirahat nih ya, besok kita hajar lagi. Akibatnya apa? Ini peradangan jalan terus nih. Repair belum balik, otot bukannya jadi kuat, tapi dihajar terus. Akibatnya kortisol tinggi dalam waktu yang lama. Kortisol itu hormon stres. Jadi sama seperti kalau stres kerja nggak istirahat ya, atau apapun lah itu kortisol tinggi terus. Kortisol akan bikin gula lebih relatif naik dibanding normal. Tekanan darah juga ada potensi relatif lebih tinggi dari normal. Ya, jadi long term gak bagus. Jadi gitu. kalau saya tarik kesimpulan gini ya dok, kalau dalam jangka waktu pendek untuk kita training terus di maksimum heart rate, setelah kita check up jantung dan tidak ada apa-apa, itu nggak masalah ya? Nggak masalah. Tapi untuk jangka panjang itu akan pelan-pelan merusak, tanpa recovery itu akan pelan-pelan merusak tubuh ya? Jadi recovery-nya gitu. Ya oke. Ya, thank you ya buat teman-teman yang nanya ya. Kita lanjut lagi ya dok ya. Oke. Lalu asupan-asupan dok, kayak energy gel, energy gel, terus kayak whey protein segala macam, itu apakah memang maksudnya seiringan bagus buat jantung atau sebenarnya jangan, atau bagaimana dok sebetulnya? Oke. Pada dasarnya efek langsung ke jantung itu sih nggak terlalu ada efek secara langsung ya. Kita ngomong dua hal yang berbeda nih, whey protein sama energy gel ya. Oke, kalau kita ngomong sama whey protein, itu jelas asupan protein yang cepat diserap itu sangat baik dalam membantu recovery muscle-muscle, dan efek ke jantung sih nggak ada masalah. Ya, kalau energy gel, nah ini sedikit jadi catatan. Dia kan di suatu campuran gula ya, yang formulasinya bisa diserap dengan sangat cepat dengan tujuan langsung dipakai, gitu ya. Jadi memang konteksnya adalah ya, yuk pakai saat memang yuk mau pakai, gitu. Bukan lagi olahraga santai-santai, bakar nggak seberapa, yuk makan energi gel, nggak gitu. Memang lagi mau dipakai buat ngegas VO2 max atau biar nggak copot, gitu kan. Nah, yang jadi masalah adalah kalau suatu makanan apapun yang diserap dengan cepat, nah itu kan namanya glucose index ya, glycemic indexnya tinggi ya. Nah, jadi itu sama aja kayak kita makan sesuatu yang menaikkan gula kita dengan cepat. Nah, tetapi kalau di dalam konteks di mana memang mau kita langsung pakai di tengah olahraga, itu no problem gitu. Nah, kurang lebih gitu. Jadi sih. intinya jangan memang dipakainya pas lagi berolahraga dan memang yang memang berat ya, gitu. Istilahnya kayak zona 4-3 ke atas lah ya, 3-4-5 ya. Jadi jangan lawas iwir-iwir atau lagi lapar kita makan gitu ya dok. Betul. Ya. Oke, kita lanjut lagi. Nah ini kemarin sempat dibahas nih sama dokter nih. Apakah beraktivitas sehari-hari, misalnya, dia kadang-kadang ada teman nanya nih, yuk goes yuk, kita goes buat sehat. Ngapain goes? Gue tiap hari udah naik turun tangga kantor kok, berkali-kali gue juga udah olahraga. Nah, jadi kegiatan sehari-hari itu kayak pekerjaan rumah gitu. Itu apakah bisa dikategorikan berolahraga dok? Gitu loh. Nah, jadi yang namanya kalau kita mengacu pada panduan tentang kesehatan jantung yang berhubungan sama olahraga ya, itu Society of Cardiology di Eropa ya, dia ada satu definisi di situ. Yang dimaksud dengan definisi olahraga adalah suatu tindakan yang sifatnya repetitif dan dengan tujuan tertentu ya. Tujuan tertentu ya, misalnya kalau lari kan tujuannya bergerak ke depan gitu kan, sepeda muterin crank gitu ya. Repetitif dengan tujuan tertentu dengan durasi tertentu gitu. Jadi ada unsur syarat-syarat, oh ini namanya olahraga nih. Kalau kita cuma aktivitas sehari-hari, bukan sesuatu yang sifatnya ritmik atau dengan bisa terukur, nah itu kita nggak bisa sebut olahraga juga ya. Karena kalau yang namanya teratur dan ritmik itu kan kita bisa tentukan, oh ini bebannya udah semana, ini udah berapa lama gitu. Kalau aktivitas sehari-hari yang random kan kita nggak tahu sebenarnya aktivitas kita itu apakah sudah membebani ke sistem kardiovaskular, namanya sistem jantung pembuluh darah. Nah, kenapa harus ada durasi sih? Kalau kita cuman misalnya naik tangga 2-3 lantai gitu kan, terus kita istirahat, nah itu jantung kita nyantai banget, dia kayak nggak merasa ini ya, itu nggak ada efeknya.
gitu. Walaupun nanti istirahat lama, nanti kita naik lagi, turun lagi, istirahat lama. Nah itu kan tidak membebani sistem jantung gitu. Tapi kalau kita melakukan itu repetitif selama kontinu, ya kalau naik turun tangga 10 kali terus-terusan itu jadi olahraga. Itu akhirnya jadi olahraga karena jantungnya jadi harus bekerja secara kontinu. Ya tuh, jadi nggak ada alasan lagi ya. Lanjut ya dok ya. Oke. Tadi udah dia sempet. Nah ini dok, dulu kan saya pribadi pernah check up jantung sama dokter Aaron. Lalu sempat diterangkan tuh, cuman saya udah agak lupa. Itu mengenai jantung pesepeda dan jantung pelari itu ada berbeda ya. Ya betul. Waktu itu saya sampai di USG loh sama dokter Aaron loh. Dikasih lihat jantungnya tuh, klepnya buka-buka begini, terus udah gitu dikasih lihat juga otot jantungnya gimana, boleh diulang mungkin? Nah oke. Jadi jantung itu kan sebenarnya dia otot ya. Otot itu mampu beradaptasi terhadap beban. Seperti halnya tangan kita nih otot, kalau tergantung dari sifat kerjanya seperti apa, mungkin angkat beban berat dia jadi tebel gitu kan. Nah kalau kita bisa ambil dua spektrum yang sangat berjauhan deh, pelari sama angkat beban. Nah gitu, ini dua beban terhadap jantung yang sangat berbeda nih. Kalau lari, itu sama sekali nggak ada load-nya yang harus kayak nahan beban gitu ya, meningkatkan tahanan gitu nggak ada. Tapi dia murni untuk memenuhi kebutuhan oksigen seluruh tubuh aja. Nah, akibatnya apa? Jantung harus pompa darah dengan jumlah banyak dan kontinu terus-terusan. Nah, lama-lama dia akan beradaptasi dengan cara apa? Dia mulai sedikit melebar. Dengan tujuan supaya setiap satu kali pompa tuh jumlah darah yang dikasih bisa lebih banyak, dia mulai akan sedikit melebar. Dan itu selama masih bisa berfungsi dengan normal dan dalam rentang yang normal itu nggak apa-apa. Itu memang adaptasi jantung pelari seperti itu. Kalau orang angkat beban, jantungnya juga akan beradaptasi. Cuman bedanya kalau kita lihat deh orang angkat beban, habis angkat misalnya 10 kali istirahat, nanti denyut jantungnya nggak naik segitu-gitu amat kan, tapi jantungnya harus bekerja melawan beban yang lain. Saat kita angkat beban misalnya 50 kilo squat atau apa, itu jantungnya harus bekerja melawan tahanan di tubuh yang lebih tinggi. Akibatnya dia bukan harus pompa banyak, tapi dia harus pompa dengan lebih kuat. Ketika dia harus pompa dengan lebih kuat, ototnya jadi tebel. Dia adaptasinya menebal, bukan melebar. Nah, sepeda itu punya dua unsur itu, dua-duanya ada. Kadang kita goes aerobik, tapi ketika kita mau ngebejek nih atau kita nanjak, mau nggak mau memang seperti orang angkat beban kan, tiba-tiba harus high power, torque-nya tinggi gitu. Jadi memang pesepeda tuh adaptasi jantungnya, dia ada efek penebalnya ada, efek lebarnya juga ada. Nah, kayak gitu. Nah, yang perlu buat kita tahu nih, sudah pada tahap mana sih efek adaptasi ini? Ada beberapa orang yang secara genetik tuh ada predisposisi di mana kalau jantungnya dikasih cetusan seperti itu, dia adaptasinya ke sifat yang berbahaya, terlalu tebal atau terlalu lebar sehingga bisa menyebabkan kematian jantung mendadak. Banyak kalau kita lihat misalnya atlet-atlet sepak bola, pesepeda, terakhir kan Sonny Colbrelli, ya harus pasang pacu jantung. Saya nggak tahu penyakitnya apa, dia belum jelaskan, tapi itu kasus seperti itu banyak, tiba-tiba henti jantung, pacu jantung, biasanya berhubungan sama itu. Nah, itu jadi ketika kita ada predisposisi genetik, adaptasinya menjadi adaptasi yang salah, nah itu yang berbahaya, gitu. Artinya check up itu bukan cuma sekedar di awal, namun mungkin perlu berkala ya. Nanti kita bahas ya dok, betul, ya mengenai itu ya. Nah itu yang ngeri. Terus ada pertanyaan dari teman kita Windy. Dia bilang kalau misalnya ada dokter bilang, saya nggak tahu dokter apa, kalau misalnya bersepeda tuh nanti ototnya terlalu menebal, itu bahaya pas tua gitu loh. Ini yang dimaksud ya dok? Oh ya, ada otot jantung ya maksudnya. Iya. Saya nggak tahu sih, cuman ada teman yang kita seperti itu. Ada yang pertanyaan seperti itu. Ya, mungkin konteksnya seperti yang saya bilang tadi, memang dia ada efek penebalan jantung, tapi penebalan jantung pada sepeda tidak akan setinggi efek penebalan jantung seperti orang yang aktif angkat beban seperti itu. Dan selama biasanya gini, ini kan efeknya sifatnya adaptasi ya. Selama dia masih sifatnya fisiologis, maksudnya adaptasi yang bersifat normal, begitu you berhenti sepedaan, dia akan balik normal, hilang tuh adaptasinya. Nah, dia temporary, begitu loadnya nggak ada dia hilang. Gitu. Ya udah diterangin ya. Nah lalu kita mulai nanya mengenai dokter Aaron pribadi sendiri ya. Dok boleh tanya dong, ininya prakteknya di mana sih dok? Kalau pagi saya di Mitra Keluarga Bintaro. Mitra Keluarga Bintaro deket nih sama Charlie Bike Shop Bintaro ya. Mau gue juga nyampe. Ya.
Kalau sore saya di Mayapada Hospital Tangerang. Ya. Kalau sore di Mayapada Hospital Tangerang. Ya. Jam prakteknya? Jam praktek kalau pagi biasa jam 10 sampai jam 12 ya. 10 sampai 12 tuh. Kalau misalnya yang sore mulai saya jam 3 sampai jam 7. Jam 3 sampai jam 7. Nah, buat yang mau catat nomornya udah ada di bawah ya, di pinpoint ya. Itu nomornya Dokter Aaron langsung ya. Lalu kalau mau yang kenalan boleh, cuman udah punya istri sih. Jadi nggak usah. Terus bisa lagi. Kalau mau DM IG itu ada ya @dokter_aaron, ada @dokter.aaron_husing ya. Lalu kita mau tanya lagi. Nah, untuk check up jantung itu baiknya berapa lama sekali? Terus apakah ada hubungannya sama umur gitu? Jadi kalau umurnya lebih tua, harus lebih sering. Nah, misalnya kayak gitu. Betul. Jadi ada hubungannya sama resiko. Umur tuh sama resiko juga ya. Orang yang punya resiko lebih tinggi itu diharapkan check up-nya minimal setahun sekali. Kalau orang yang setahun sekali tuh minimal. Setahun sekali minimal. Kalau orang yang resikonya lebih rendah itu boleh 3 sampai 4 tahun sekali aja. Nah, resiko itu gimana kita ngelihatnya gitu. Secara kasar umur 40 tahun ke atas dianggap sudah populasi lebih beresiko, itu setahun sekali check up. Sedangkan untuk di bawah itu boleh kurang. Tetapi ada beberapa individu misalnya di usia 30, 35 itu sudah ada resiko, terutama yang satu, ada keturunan. Jadi kalau ayah, ibu, atau saudara kandungnya itu ada riwayat pasang ring atau serangan jantung di usia muda, usia 40-an, ya usia di bawah 50 gitu, atau apalagi ada juga yang 30-an sudah mulai pasang ring, ada riwayat seperti itu. Nah, itu mungkin 30 awal ya, 33, 35 itu udah mulai check up. Mungkin udah mulai tahunan tuh. Kadang-kadang sudah mulai ada penyempitan jantung. Nah, yang lain selain turunan juga yang aktif ngerokok. Nah, ini juga punya resiko untuk early CAD. Early CAD itu maksudnya menderita penyakit penyempitan pembuluh darah di usia muda, gitu, perokok. Atau memang yang ada diabetes, sudah ketahuan ada diabetes. Ya, 3 ini sih yang paling utama biasanya, yang berkaitan sama resiko yang terjadi lebih dini, gitu. Kalau boleh saran sih, mendingan cepet-cepet check up sih. Kalau buat yang pesepeda ya, jadi check up dulu sekali. Itu tenang. Nah, oke, kita tanya apa aja sih Jok yang di check up? Nah, saya sih udah pernah, cuman kita tanya lagi dia. Check up secara umum pasti biasa ya, kalau ketemu dokter ada keluhan atau tidak, pemeriksaan fisik umum ya. Kemudian yang paling standar tuh dilakukan pemeriksaan rekam jantung atau EKG ya, untuk melihat fungsi jantung saat lagi resting. Kalau saat lagi restingnya aja udah ada kelainan ya, itu jadi catatan gitu. Tapi umumnya kebanyakan orang saat lagi resting dilakukan rekam jantung, gambarannya normal aja. Yang paling penting tuh untuk yang berkaitan sama olahraga adalah tes treadmill gitu. Tes treadmill tuh lari ya di mesin treadmill. Awalnya pemanasan dulu sedikit, jalan, terus mulai jalan makin lama makin cepat. Setiap 3 menit akan nanjak dan lebih cepat. 3 menit nanjak lebih cepat, 3 menit nanjak lebih cepat, dan setiap stage ya, itu akan direkam, tensinya berapa, denyut nadinya berapa, kemudian apakah ada kelainan di rekam jantungnya. Jadi tes treadmill itu sambil olahraga sambil direkam jantung gitu. Nah, tujuannya apa sih gitu? Satu, kalau dalam hal yang nggak berhubungan sama penyakit nih ya, bisa ngetes stamina. Dengan tahu durasi berapa menit sampai kita mentok nggak bisa lagi, kita tahu ini kita termasuk fitnessnya levelnya mana gitu. Nomor 2, inilah tes yang dimana kita bisa mendapatkan maksimum heart rate kita yang benar-benar. Nah, ini yang benar di sini. Maksimum heart rate. Maksimum heart rate. Tapi sebelumnya lebih menarik dok, stamina dan durasi. Stamina itu ada hubungannya apa? Oke, lanjut, sorry. Gitu ya. Nah, itu kemudian nomor 3, kita bisa melihat, kita kalau olahraga respon tekanan darah kita tuh gimana? Ada orang yang olahraga tensinya naik tinggi banget sampai abnormal. Nah, itu kan jadi bahaya. Nah, ada resiko stroke dan lain-lain ya. Nah, kemudian yang terakhir, yang paling penting yang berhubungan sama konteks serangan jantung ya, kita bisa melihat ketika jantung kita dipacu di level tertentu, apakah ada gambaran rekam jantung yang menggambarkan jantungnya tuh kurang oksigen. Nah, itu hubungannya ke penyempitan pembuluh darah jantung. Jadi untuk early screening detection, itu akurasinya kira-kira sekitar 60-80%. Tapi sudah cukup baik untuk sudah cukup baik ya, 60-80%. Nanti kalau sampai ada dilanjutin sama MRI gitu. Lanjutin sama ya bisa CT scan atau bisa yang lain-lain. Nah, mungkin buat pesepeda kalau mau tahu treadmill itu
ekuivalennya kayak apa sih? Kayak RAM test lah ya. RAM test kan setiap semenit naik gitu. Nah, RAM test itu juga kita bisa dapat tuh maksimal heart rate kita berapa. Coba beda RAM test kan kita nggak rekam jantung gitu. Ya, jadi saya pernah itu kira-kira 6 bulan yang lalu gitu di Bintaro sini untuk check up jantung karena saya udah mulai usia 40, muka 17, tapi muka umur 40. Saya aja nggak tahu umur 40. Umur 40 sampai dikasih tahu, lu udah 40, haruslah setahun sekali, ya udah deh, supaya istri juga tenang gitu loh. Terus juga kita perlu check up jantung, jangan sampai memang kita udah punya bawaan ya dok ya. Nanti kita nggak ada, istri kawin lagi, ya kan? Itu kan bahaya kan, gitu kan. Teman-teman ada lagi yang mau tanya pertanyaan? Ya. Ini Dokter Aaron nih kita ngobrol-ngobrol ini jujur aja, baru saya kasih tadi loh soal draft pertanyaannya. Jadi ini jawab nih natural banget, spontan, gila kayak kamus berjalan cuy. Gua sih rada bingung ya, cuman ya inilah Dokter Aaron apa adanya, ini nggak ada persiapan. Maksudnya pertanyaannya baru saya kirim tadi pagi gitu loh. Tadi jam 9, jam 10 itu baru saya kasih pertanyaannya, dan beliau ini memang dokter ini udah sering banget bawa seminar ya, bawa bincang-bincang, mau di radio, mau di mana, jadi udah terlatih banget lah ya. Jadi saya saranin sih buat teman-teman, kenapa kita adain podcast ini, karena banyak sekali yang tanya ke kita itu mengenai jantung dan bener mitos atau fakta. Saya tidak capable buat jawab ini semua, makanya saya panggil Dokter Aaron. Nah biasanya kalau orang nanya, saya lemparnya ke Dokter Aaron atau teman-teman lain, dokter jantung lain gitu loh. Jadi karena Dokter Aaron deket di sini di Bintaro, aja saya arahin ke Dokter Aaron gitu. Jadi mudah-mudahan ini ngejawab sebagian besar pertanyaan dari teman-teman semua. Kalau ada yang mau langsung check up atau mau tanya-tanya, boleh PA ke Dokter Aaron. Nah, habis ini ya siap-siap dok kebanjiran WhatsApp nanti nih. Penuh nih DM IG-nya. Ya, oke. Ya mungkin ada lagi yang mau tanya? Ada lagi. Sebentar ya dok. Minum dulu dok. Ya tadi nggak minum bilang setengah jam terus-terusan. Gitu loh. Seru ya bahas jantung ya. Nah ini nih, dok, dari Kenny Mitchell, ada nggak tips bisa tahan intensitas tinggi dengan heart rate yang nggak terlalu tinggi? Oh iya, oke, ini dulu pertanyaan dok. Bisa nggak tahan intensitas tinggi? Maksudnya mungkin zone 4, zone 5 ya? Kalau lagi kenceng tapi heart rate-nya nggak terlalu tinggi. Heart rate-nya nggak terlalu tinggi, oke. Nah, itu sebenarnya mungkin saya jelasin dulu sedikit ya. Kenapa kita misalnya punya zona tertentu berdasarkan mungkin intensitas tinggi itu maksudnya power ya. Gimana cara kita masuk ke power zona tertentu tapi heart rate-nya nggak setinggi itu gitu. Dari segi teknis ada dua sih. Pertama ya, mungkin kan kalau buat sepeda kan ada yang pakai cadence, ada yang pakai otot ya, ada yang pakai torque ya, low cadence sama high cadence. Kalau kita pakai high cadence ya, itu muscle work kita tidak sebanyak itu, tapi aerobic work kita lebih banyak, otomatis jantung kita memang akan lebih cepat ya memproduksi suplai darah gitu. Kalau kita pakai low cadence ya, kita memang tidak butuh sebanyak itu, tetapi pada dasarnya otot kita sebenarnya nekennya ya, bekerjanya lebih berat. Dia ambil energi dari sumber-sumber lain. Dia ambil energi dari kreatin fosfat lah misalnya, atau ATP yang ada, atau metabolisme anaerobik ya, maksudnya mengandalkan sesuatu yang bukan pakai oksigen. Nah, itu bisa memang kebutuhannya nggak terlalu banyak saat itu, tetapi lebih cepat habis, ya kan? Kalau udah habis ya habis gitu. Nah, jadi itu salah satu tapi itu salah satu cara, tapi itu bukan cara yang baik, itu bukan sesuatu yang sustainable. Nah, yang lebih baik adalah kita melatih zona kita tertentu kan, dan kita harus mau nggak mau naikin FTP kita, naikin threshold kita. Gitu. Jadi ketika kita bekerja dengan zona yang sama tetapi heart rate kita bisa turun, itu simply means kita lebih kuat. Iya, itu simply means kita lebih kuat. Zona yang tadinya intensitas zona 5 kita, mungkin untuk level karena kita udah terlatih itu udah jadi zona 4, mulai memasuki zona 4 kita. Jadi ya nggak ada cara lain sih sebenarnya. Latihan. Just increase your FTP gitu. Increase your FTP. Bagaimana cara increase? Oh, ada banyak, mau latihan zona zona threshold berapa kali berapa, mau latihan VO2 max, mau kuatin di base-nya, macam-macam gitu. Jadi intinya bisa tipsnya itu kuatin FTP, functional threshold power. Iya, mau nggak mau. Caranya gimana?
Banyak sebetulnya banyak banget bisa lihat ke Mbah Google. Tapi rata-rata sekarang udah mulai banyak. Kalau kalian punya Cyclocom misalnya merek, ya sorry sebut merek deh, Wahoo, Garmin, mereka udah punya banyak trainingnya. Itu yang untuk naikin FTP. Itu banyak, kalian bisa lihat deh. Searching kalau di Garminnya itu udah ada kok panduan-panduannya. Program-program Ya latihan. program-program misalnya tarik 10 detik. Misalnya tarik 10 detik, nanti rest berapa detik, terus tarik lagi, ada yang kayak begitu. Ada yang banyak kok, saya sempat lihat. Tapi kalau kalian mau didampingin kan biasanya kalau di sini senangnya pakai PT ya, personal training ya. Itu udah mulai banyak. Kalau misalnya ada yang berminat, bisa kontak saya. Soal teman saya pun juga ada yang di Watt Cycling. Biasanya kalau yang seperti ini mereka latihan diam-diam. Ya, latihan secret ya. Tiba-tiba pas training jadi kuat gitu loh. breakaway. Itu udah banyak banget. Jadi sekarang memang trennya begitu ya, sepeda aja istilahnya les gitu, private gitu loh. Ya biasanya dulu nggak ada yang begitu, sekarang. Ya, tapi inilah mungkin karena kecintaan pesepeda itu sampai sebegitunya dia pengen improve itu antusiasnya. Ya. Makin meningkat ya. Seru nih dok, banyak yang tanya dok. Ya nggak apa-apa ya, tanya lagi. Dari Berzo, siang dok, dokter cyclist juga ya? Ya, dokter Aaron cyclist udah 3 tahun, saya kenal dokter Aaron dan banyak, mungkin kilometernya sekarang juga dokter Aaron lebih tinggi dari saya. Wah, enggak mungkin. Mohon info RAM test yang aman untuk jantung kita, thanks dok. Wah, RAM test yang aman untuk jantung. Pada dasarnya seperti yang saya bilang tadi ya, kalau kita yakin jantung kita aman, ya misalnya kita memang sudah terbiasa olahraga dan nggak pernah ada keluhan, dan kita jauh dari faktor-faktor yang beresiko bikin kita ada jantung koroner, misalnya kita nggak ngerokok, kita nggak ada keturunan, nggak ada gula, ya, dan sudah pernah check up apalagi ya, nah itu relatif jantung sih aman-aman aja, nggak akan terus diajak heart rate 180-190 terus jadi masalah, umumnya nggak. Dan toh RAM test itu memang harus dilakukan sampai level maksimal, di mana kita secara RPE ya, perceived rate of exertion ya, kita memang udah capek dan nggak sanggup. Nah disitulah baru kita dapat heart rate maksimal kita tuh, oh ya di level maksimal kita emang segitu, gitu. Jadi pertama nggak ciri tanda tanya dulu, kalau nggak ada apa-apa ya udah kita. Iya tes sebenarnya gitu ya. nggak apa-apa, kita bukan berarti harus ada batas yang aman buat rem test. Yang perlu ada rem di heart rate tertentu adalah orang-orang yang kita tahu memang punya batasan gitu. Misalnya ada orang yang ada riwayat masalah jantung, kemudian setelah kita tes, oh ternyata di heart rate denyut jantung sekian itu dia nggak bagus, efeknya jantungnya udah mulai terganggu fungsinya, tensinya udah mulai ketinggian, nah itu harus kita rem. Tapi kalau yang nggak ada masalah sih ya no problem gitu. Toh RAM test kan cuma sesaat kan, begitu udah mentok selesai udah istirahat. Kayak di treadmill itu kan? Iya, yang kayak di treadmill. Cepet sih, jadi kalau misalnya amit-amit ya ada apa-apa, ya di sebelahnya udah ada dokter. Udah dokter, ada RAM test di rumah nggak ada dokter jantung. Nggak ada, jangan di rumah, di tempatnya dokter, memang dokter jantung lah, saya nggak ngomong pribadi deh. Nah, oh iya, saya mau nanya lagi dok. Waktu tes kemarin, itu kan dokter sempat bilang kemungkinan saya bisa hit 200 tuh nggak ada masalah. Hit heart rate maksimum 200 tuh nggak ada masalah. Pertanyaan saya, ada beberapa orang yang bilang begini, aduh heart rate saya tinggi, bisa 200. Jadi intonasinya turun. Dari mati kata dia agak takut. Tapi ada satu orang itu bilang, oh heart rate gue bisa 200 nih, dengan bangganya gitu. Jadi kita tuh bingung gitu ya, sebenarnya bagus atau enggak. Nah, cuman pengalaman saya sedikit cerita, waktu kemarin tuh saya goes tuh rata-rata 180, 190, kadang-kadang hit 200 maksimumnya. Tapi sejak tes, check up sama dokter Aaron, itu kekhawatiran saya mengenai heart rate tinggi itu malah hilang, dan sekarang nggak pernah hit 200 dok. Malah 190, ya masih ada 190-an, masih ada dari pagi 195, tapi nggak pernah hit 200 lagi. Jadi kalau dari saya sendiri, begitu dikasih tahu begitu, saya plong. Jadi udah nggak pikirin heart rate. Pikirin heart rate itu kadang-kadang cuma buat lihat kayak sudah capek atau belum, tapi nggak pernah saya lihat batas maksimumnya. Kalau zaman dulu iya, begitu udah 190, di sini udah rasa kebakar tuh, saya udah mulai stop tuh. Udah mulai rada kurang intensitas, kadang-kadang sampai bela-belain keluar dari peton gitu loh. Nah, ini kita balik lagi, gimana bagus atau enggak sih dok gitu loh. Jadi sebenarnya heart rate itu sangat subjektif ya. Seperti yang saya bilang tadi, heart rate itu hubungannya sama sekali pompa dia bisa
produksi berapa banyak gitu ya. Dan memang otomatis dengan kebutuhan orang yang badannya beda-beda, ada yang badannya gede tapi jantungnya biasa gitu, dia akan secara alami memang lebih tinggi gitu. Bukan berarti heart rate lebih tinggi orang itu lebih fit, enggak. Ada teman-teman saya yang saya tahu, oh ini jelas lebih fit dari saya, FTP lebih tinggi, tapi dia heart rate-nya kalau udah 160 ke atas udah stop, dia udah nggak sanggup. Padahal saya pribadi 180 ke atas baru saya mulai ininya. Itu patokannya tuh personal gitu. Ya tuh, jadi patokannya personal, tidak ada yang sama. Jadi jangan pernah bandingin ya, kalau hitung-hitungan yang 220 itu potong umur ya. Itu hitungan kasar aja supaya dapat benchmark. Tapi sebenarnya yang lebih penting buat kita adalah mengetahui heart rate lactate threshold. Itu beda lagi. Lactate threshold itu beda lagi ya, Dok? Browsing aja di Google LTHR, lactate threshold heart rate. Threshold heart rate itu kayak tahu FTP kita dalam hal heart rate lah, kasarnya begitu. FTP-nya heart rate. Yang capek tapi sustainable untuk heart rate kita tuh berapa? Cara mengukur pastinya sih saya terus terang nggak terlalu tahu ya. Kalau mau cara yang benar-benar tuh ada yang bilang oh maksimalnya tuh kira-kira 85% gitu. Nah, tapi kalau buat yang biasa pakai cyclocom itu kemudian detection-nya dinyalain, itu dia bisa detect tuh. Dia bisa detect. Saya pribadi dia detect 177 gitu. Dan nanti coba aja tes sehari-hari itu cukup akurat. Kalau goes nih capek tapi masih 170-an, 177 nggak apa-apa. Bener ditahan terus nggak habis-habis. Tapi begitu udah naik ke atas itu, udah bentar doang habis. Nah, itu lebih penting sebenarnya buat kita. Nyalainnya di mana, Dok? Kalau di sana? Di cyclocom itu di setting-setting ada biasanya. Ada setting. Namanya juga sama, lactate. Sama LTHR. LTHR. Setiap merek pasti ada deteksi LTHR. Ini baru nih, buat saya gitu. Juga nih, baru banget. Nah, ini satu last question ya, Dok ya. Ini thank you ya teman-teman, antusiasmenya banyak banget. Nih, ini dari Andrew Tandra, nih bosnya papa mama nih, setahu gue nih. Dok, ini nih yang secret training nih jangan. Ya ini yang secret training nih, FTP-nya naik terus tiap ketemu goes, FTP-nya naik terus. Iya nih. Kalau goes lebih baik inhale pakai hidung atau mulut? Nah. Wah, pada dasarnya sih kalau kita ngomong teori kan inhale kalau dari hidung kan bersih gitu kan, udah disaring lah debunya lah. Tapi masa iya kalau kita udah gas-gasan, mana mungkin nggak cukup, mau nggak mau dua-duanya. Dua-duanya tuh. Mau nggak mau dua-duanya. Gua tau lah lu nanya karena suka ngacai kan. Suka ngacai jadinya nanya. Biar gini kok, gitu ya. Iya. Kemana-mana, udah ketiup angin ke belakang gitu. Iya. Ya, oke ya teman-teman, ini nggak kerasa udah hampir 50 menit kita ngobrol. Ya, terus antusiasmenya juga makasih banyak. Jangan khawatir kalau ada yang kelewat dari awal. Nanti kita akan upload di di YouTube-nya Charlie Bike Channel dan juga YouTube-nya Dr. Aaron. Entah turunan atau entah apa, lebih baik check up dulu buat safety gitu. Kalau udah tahu safety-nya, baru mulai pikirkan tujuan kita berolahraga tuh mau apa gitu. Mau sehat sekedar sehat atau mau ada sesuatu yang bisa dicapai di situ dan bisa ada kesenangan yang mau dicapai. Nah, otomatis masing-masing punya program latihan yang beda-beda. Dan yang penting jangan lupa istirahat harus cukup kalau olahraganya berat, sama nutrisinya harus cukup gitu. Jadi kalau dari saya, pertama check up dulu deh. Check up dulu ada kelainan dan lain-lain nggak gitu loh. Udah gitu dijamin sama saya nggak seberapa kok. Check up berapa sih, Dok? Check up gitu, Dok? Waduh, yang penting nggak bakal 1/5 20% wheelset nggak nyampe. Nggak nyampe ya? Iya. 2 ban Continental GP 5000 gimana, Dok? Kurang. Ya, jadi hal-hal seperti ini, hal-hal seperti check up jantung, juga kayak bike fitting gitu, anggaplah sebagai investment. Ya, betul. Jadi memang kita tuh terbiasa sama sesuatu yang tangible, berwujud aset gitu loh, berwujud gitu. Ada aset. barangnya. Ada barangnya, tapi kita lihat yang lebih jauh lah, apalagi kayak soal check up jantung itu menurut saya penting banget sih gitu loh. Kita nggak mau kan, kita udah cari duit susah-susah, udah gitu kita tiba-tiba meninggal, istri kita kawin lagi sama cowok baru berondong kan, sakit hati gitu loh. Ya, Andrew Tanda ya, bener kan? Nah, jadi ada baiknya kita check up ke situ deh. Iya, biar seru. Ya, oke, untuk siang ini kita segitu ya bincang-bincangnya. Makasih banyak udah mampir di Charlie Bike. Ya, kalau ada pertanyaan silakan mau DM IG saya atau langsung ke DM Dr. Aaron itu bisa. Terus jangan khawatir, nanti kita kasih tahu juga link YouTube-nya untuk bisa ditonton kalau yang ketinggalan berita dari awal. Karena info-infonya menurut saya penting banget buat seorang cyclist. Ya, oke ya kita sekarang ya. Oke, bye-bye semua. Makasih banyak, thank you.